Bagaimanakah perintah Sabat itu disyaratkan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan mengapa itu penting bagi pekabaran akhir zaman kita. Ya. Jadi di langit yang baru, di bumi yang baru, ini bukan berbicara tentang setelah Yesus disalibkan, bukan. Setelah kita masuk, sekalipun sampai pada saat kita masuk ke dalam dunia yang baru, bumi yang baru, maka perayaan Sabat itu mengenang pencipta kita, penebus kita, akan terus kita lakukan dengan Allah kita. Pertanyaannya, ini dia. Kita akan coba bahas ini. Kenapa dihubungkan Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dan apa? Hari Sabat. Kita akan bahas di bagian tambahan kita. Bagaimanakah? Pertanyaannya. Bagaimanakah perintah Sabat? Bagaimanakah perintah Sabat diisyaratkan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7? Apakah ada kata Sabat? Oh, tidak ada kata Sabat muncul dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Tetapi tema yang mengajak kita untuk menyembah Allah kita itu merujuk kepada perintah untuk apa? Menyembah Dia pada saat itu diberikan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Itulah ya, bagaimanakah perintah Sabat itu disyaratkan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan mengapa itu penting bagi pekabaran akhir zaman kita. Kenapa? Karena banyak umat manusia tidak lagi mau menyucikan Sabat. Sudah lupa. Bahkan ada yang katakan, wah itu sudah disalibkan pendeta. Jangan pendeta menghukum kami dengan tentang hari-hari Sabat dan lain sebagainya. Kita seringkali salah menginterpretasikan Alkitab. Kita pikir, wah hari Sabat itu hari Sabatnya di Kejadian. Tapi ingat, seringkali perayaan Sabat karena Sabat itu ya, walaupun artinya itu rest, ya, tetapi juga ada sabat-sabat perayaan, ya, sabat-sabat perayaan, ya, yang ada dalam Alkitab. Dan itu pada saat Yesus sudah mati dan sudah bangkit dan naik ke surga, itu perayaan-perayaan itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, ya, tidak perlu dilakukan lagi. Tapi itulah banyak orang melihat, wah itu sudah itu sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib, ya, sudah dipakukan Yesus. Nah, mari kita lihat apakah itu berbicara tentang sabat perayaan atau sabat dari minggu penciptaan. Dan kalau kita melihat bahwa banyak manusia tidak lagi merayakan Sabat, padahal begitu banyak berkat dari hari Sabat. Salah satu contoh, ya, ada satu buku, ya, saya memiliki buku ini, ya, The Year of Living Biblically, yang ditulis oleh A.J. Jacobs. Dia ini seorang yang agnostik. Agnostik artinya dia, ya, Tuhan itu Allah, Tuhan itu tidak ada, tapi dia cukup menarik. Kenapa dia tulis buku ini? Karena dia menulis buku sebelumnya judulnya The Know It All. Jadi dia menghafal itu ensiklopedia. Dia menghafal ensiklopedia dan mencoba untuk orang yang bertanya dia jawab, dan dia pengalamannya pada saat dia menghafal ensiklopedia. Lalu di dalam buku ini dia mencoba untuk, ya, dia bukan orang yang beragama yang betul, dia percaya dia tidak beragama, tapi dia bilang, Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi dia coba untuk selama 1 tahun dia praktekkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya pernah tampilkan tentang buku ini, menarik sekali, lucu sekali orangnya. Jadi misalnya, ya, ada perintah-perintah perjanjian lama, jangan kita mencukur jenggot. Jadi itu dia buat, dia tidak cukur, dia punya kumis dan jenggotnya. Dan dia hidup dengan apa? Pakai pakaian, kayak Alkitab katakan harus pakai pakaian linen dan lain sebagainya, ya. Jadi dia hidupkan itu peraturan-peraturan yang diberikan, tentunya sehubungan dengan hukum-hukum kesehatan dan lain sebagainya, ya. Dia tidak coba untuk tidak mencuri dan lain sebagainya, dan pokoknya dia coba ikuti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dan satu waktu dia diinterview oleh Jenny Yabrov dari Newsweek Magazine. Diinterview lah dia dan ditanya, salah satu pertanyaan ditanya dalam interview itu adalah, what if any, jika ada, apakah peraturan-peraturan dalam Alkitab yang Anda sampai sekarang itu masih ikuti, yang kamu, A.J. Jacobs, yang kamu masih suka untuk ikuti. Dan ini dia katakan, ada begitu banyak dia tulis, ya, seperti seperti ya, ada beberapa dia tulis di sini, ya, tentang mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. Dia kata, oh itu bagus, saya masih ikuti itu. Ya, saya harus mengucap syukur, ya, dalam segala sesuatu. Tapi coba lihat satu poin yang ditekankan, and I love the Sabbath. Dia katakan, saya mencintai hari Sabat. There is something I really like about a forced day. Bagi dia, Sabat itu dipaksakan, ya, untuk kita beristirahat. Tapi dia bilang, walaupun itu
menurut pandangan dia, Sabat itu dipaksakan, tapi there is something I really like. Ada hal yang sangat baik sekali, sangat menarik, sangat istimewa pada saat saya bisa berhenti. Dia kemudian menjelaskan bagaimana dia dapat pada saat dia merayakan hari Sabat, dia berhenti pada hari Sabat, walaupun mungkin dia tidak ke gereja, tapi dia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, dia dapat lebih mungkin tidak terfokus kepada pekerjaannya sebagai kolumnis atau sebagai wartawan. Ya, dia fokus pada hari Sabat itu dia beristirahat, dia bisa merenungkan. Ya. Jadi itulah, jadi orang dunia saja yang tidak percaya Allah dapat berkata ada yang istimewa dari hari Sabat. Ya. Ada yang istimewa dari hari Sabat itu sendiri. Ada penulis Kristen, bukan Advent, bukan orang Advent, namanya Max Lucado. Anda sering mendengar tentang tulisan-tulisannya. Dia berbicara tentang istimewanya Sabat. Apa yang dia katakan? Yang Max Lucado katakan dalam bukunya Traveling Light, perjalanan ringan tanpa beban. Ya, seringkali kita dalam kehidupan kita penuh dengan beban. Aduh, hari demi hari bagaimana mau bayar ini, pikirkan ini, pikir itu. Hari Sabat berhenti. Jangan pikir-pikir lagi tentang masalah tersebut. Pikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Baca janji-janji Tuhan dari firman-Nya ya. Miliki hubungan percaya dengan Tuhan, berdoa secara khusus dan lain sebagainya dapat kita lakukan pada hari Sabat. Melihat kebesaran Tuhan di alam. Dan pada saat itulah kita akan memiliki beban yang semakin diringankan karena ada satu hari yang kita khususkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ini yang ditulis oleh Max Lucado dalam Traveling Light-nya di halaman 41-42. Dari 10 deklarasi of the 10 declaration carved on the tablet yang diukir di tablet itu berbicara tentang 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan yang di tablet ya, yang diberikan kepada Musa. Mana yang menempati ruang paling banyak? Mana dari 10 firman Tuhan itu yang paling banyak, paling panjang ditulis dengan kata lain? Apakah itu tentang jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri? Apakah itu tentang pembunuhan, zina, pencurian? Anda pikir mungkin itu yang penting ya? Anda pikir itu demikian? Tentunya masing-masing hukum itu seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri itu layak mendapat liputan yang luas. Tapi anehnya dia katakan, but curiously, these commands are tributes to brevity. Dia katakan anehnya perintah-perintah itu disebutkan hanya secara singkat. Bahasa Indonesia jangan kamu membunuh cuma 3 kata ya. Jangan kamu berzina cuma 3 kata. Tapi dalam bahasa Inggris apa? Ini dia katakan Tuhan, God needed only 5 English word. Tuhan hanya membutuhkan 5 kata. Bahasa Indonesia lebih singkat, cuma 3 kata. Tuhan hanya membutuhkan 5 kata bahasa Inggris untuk mengutuk persinahan dan 4 kata untuk mencela pencurian dan pembunuhan. Tetapi ketika dia datang ke topik istirahat tentang Sabat, ketika dia datang pada topik istirahat, 1 kalimat tidak akan cukup. Pada saat Tuhan menulis tentang Sabat, dia tidak katakan ingatlah hari Sabat, titik. Wah tidak, kita sudah baca tadi ayat-ayatnya. Misalnya 1 kalimat itu tidak cukup. Tolong buka kitab Anda dalam Keluaran 20 ya. Untuk tentang istirahat pada hari Sabat itu Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 paling panjang itu. Dan ini yang Max Lucado katakan apa? 1 kalimat tidak akan cukup. Betul, perlu kita untuk diingatkan jangan membunuh, jangan berzinah, jangan berdusta. Tapi tentang hari Sabat itu dia tidak katakan, ingatlah supaya kamu jangan membunuh, ingatlah supaya kamu jangan berzinah. Tidak. Kenapa? Karena hampir semua pemerintah di bumi ini menyatakan jangan kita pernah membunuh. Itu tidak boleh itu membunuh misalnya ya. Tapi tidak ada pemerintah dikatakan, ingatlah kuduskan hari Sabat. Itu hanya di dalam firman Tuhan. Jadi 1 kalimat itu tidak akan apa? 1 kalimat tidak akan cukup. Jadi menurut Max Lucado, ini sangat istimewa. Ya. Tentang hari Sabat ini sangat istimewa. Dan kita sudah pernah pelajari juga. Bagaimana keistimewaan daripada hari Sabat. Ya. Dalam Minggu Penciptaan. Minggu Penciptaan dimulaikan dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan seterusnya. Anda bisa baca. Tohu wabohu. Belum berbentuk dan kosong. Kacau balau. Arti itulah tohu wabohu. Ya. Tapi kemudian dari keadaan kekacau balauan ini apa yang terjadi? Tuhan mulai membentuk. Ya hari pertama. Ya. Apa pada hari pertama? Terang. Ya. Hari pertama. Nanti Anda lihat. Hari pertama itu ada hubungannya dengan hari keempat. Ya. Ada paralelnya. Tapi ini mari kita lihat hari pertama terang,
Hari kedua ada cakrawala, ada langit, air di atas, yaitu langit ya, dan air di bawah, ya awan-awan itu kan ada airnya ya. Langit dan laut dipisahkan, air yang di atas dan air yang di bawah. Hari ketiga dipisahkanlah tanah dan apa? Tanah dan air itu dipisahkan dan ditaruh juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat itu berhubungan dengan hari pertama. Terang itu diisi dengan benda-benda penerang. Ada benda-benda penerang pada hari keempat. Jadi bagian yang pertama di bagian kiri Anda, ya 1, 2, 3 itulah bahan bakunya, boleh dibilang bahan bakunya ya. Lalu bagian di kanan Anda, bagian di kanan Anda itulah diisi. Jadi apa yang diisi? Terang, hari keempat benda penerang. Apa yang diisi di cakrawala, langit, dan apa yang diisi di laut? Pada hari kelima, Tuhan menciptakan burung di langit, dan ikan di mana? Ikan di lautan. Apa yang dia buat di hari keenam? Di hari keenam, tanah itu diisi dengan hewan dan apa? Hewan dan manusia. Jadi, ada hubungan antara hari pertama dan hari keempat, hari kedua dan kelima, 3 dan 6 itu ada hubungan. Hari ketujuh itu yang istimewa. Hari ketujuh lah. Hari ketujuh lah itulah sebabnya dimulaikan dengan tohu wabohu, disorder. Tetapi pada hari ketujuh semuanya kita melihat komplit. Ya, Allah merayakan segala kekacauan yang sejak semula ya. Kalau sebab belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Hari ketujuh itu lengkap, ya, komplit. Ya. Kejadian bukan sorry itu betul. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Apalagi yang dia telah buat. Mari kita lihat. Keistimewaan hari Sabat itu lebih daripada hari-hari lainnya. Itulah sebabnya jangan kita bilang, wah berbakti kan nggak ada bedanya dong. Pendeta hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, 6. Oke, mari kita lihat jawaban Alkitab. Pada hari pertama sampai hari keenam, pada Kejadian 1 misalnya, ya, menyatakan tentang hari-hari penciptaan itu, Kejadian 1:31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari apa? Hari ke-6. Jadi setiap hari itu selalu dikatakan apa? Amat baik. Tapi bagaimana dengan hari Sabat? Ya, bagaimana dengan hari Sabat? Kejadian 2 ayat 3. Kita sudah baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Kejadian 2 ayat 3 katakan Allah memberkati. Allah memberkati hari ketujuh itu. Tidak pernah dikatakan Allah memberkati hari pertama. Tidak pernah dikatakan Allah memberkati hari kedua. Tidak pernah dikatakan Allah memberkati hari ketiga, 4, 5, dan 6. Tidak pernah. Hanya satu hari yang Allah berkati. Hari ketujuh. Allah memberkati hari ketujuh itu. Dan menguduskannya. Tidak. Nah, hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 itu Allah kuduskan. Nah, apa arti Allah kuduskan? Kata kudus ya, artinya itu dipisahkan. Saya masuk dalam pernikahan yang kudus, artinya sekarang wanita yang dipisahkan untuk saya, yang dikhususkan untuk saya adalah istri saya. Ya, analisa dengan kata lain. Itu dia sudah dikuduskan. Saya sudah masuk dalam satu hubungan yang kudus, yang terpisah. Tidak boleh lagi dicampur baurkan dengan hari-hari lainnya. Atau dengan wanita lainnya, atau dengan pria lainnya, atau dengan keluarga lainnya. Tapi itulah ya, manusia itu tidak lagi pikir tentang kekudusan. Ya, itulah sebabnya tidak ada lagi hari Sabat. Mungkin makanya pernikahan yang kudus juga jadi amburadul ya di masa sekarang ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi konsep kekudusan, tidak ada lagi yang dipisahkan. Allah yang pisahkan, bukan pendeta rantung, bukan orang Advent. Yang pisahkan itu Allah, yang kuduskan itu Allah, yang berkati itu Allah, dan yang berhenti itu adalah Allah. Dan ini dia katakan kepada siapa? Sebelum ada orang Advent, sebelum ada orang Yahudi, sebelum ada orang Israel atau apapun, ini diberikan untuk manusia. Dan itulah karena kesemrawutan dunia kita saat ini. Kita sudah kacau balau dalam keadaan dunia saat ini ya, dengan kata lain. Kekudusan pernikahan. Kenapa? Karena tidak lagi kekudusan Sabat. Tidak ada lagi orang yang mengingat Tuhan. Banyak orang di Amerika sekalipun, mana lagi mereka mau percaya Tuhan? Ya, tidak percaya diri sendiri. Jadikan ilahmu itu adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya. Wahyu 4 ayat 7 katakan apa? Suara malaikat pertama katakan, takutlah akan Allah, muliakanlah dia. Tidak ada lagi manusia banyak pada saat ini. Mayoritas tidak takut, tidak memuliakan dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Ini amarannya.
Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Menyembah pencipta. Nah, kalau kita menyembah pencipta, ujung-ujungnya kemana itu? Ya itu kepada Allah kita. Kepada Allah kita. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya perintah, pernyataan dari Wahyu 14 ayat 7, malaikat yang pertama untuk takut dan muliakan Allah itu mengajak untuk sembah pencipta yang secara tidak langsung ini menunjuk kepada siapa? Pencipta kita yang telah menguduskan, memberkati dan berhenti pada hari Sabat. Ini kan kata-katanya hampir sama. Coba Anda lihat di sini ya. Keluaran 20 ayat 11. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan apa? Langit. Wahyu 4 ayat 7 ada langitnya. Itu dari warna biru itu ya, Anda bisa hubungkan. Sembahlah dia ya. Tuhan siapa nih? Tuhan yang kita harus sembah menurut Wahyu 4 ayat 7. Yaitu Tuhan yang menjadikan apa? Langit. Dan apa? Bumi, langit dan bumi. Ada juga laut yang sedikit berbeda adalah semua mata air, tapi di dalam kitab Keluaran dan segala isinya. Semua mata air dan segala isinya. Tapi coba kita lihat. Pada saat Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, atau semua mata air, itu menyatakan dia sebagai pencipta kita. Ya, kita harus apa? Berhenti. Ya, seperti dia telah berhenti di hari yang dia telah berkati, di hari yang dia telah kuduskan atau dia pisahkan. Ya, ini pekabaran malaikat pertama ini mengajak kita untuk melihat pencipta yang telah menciptakan dan mengingatkan kita untuk apa? Berhenti pada hari ketujuh, pada hari Sabat. Jadi inilah Sabat itu adalah kabar baik yang apa ya? Kabar baik yang kekal. Wahyu tadi kita sudah baca, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 14 ayat 6, satu ayat sebelumnya. Sebelum ayat 7 tadi ya, aku melihat seorang malaikat lain terbang ke tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Jadi Injil yang kekal yang mengajak manusia itu apa? Untuk kembali kepada Yesus Kristus, pencipta dan penebus kita. Injil itu berbicara tentang apa ya? Tentang apa yang Yesus telah lakukan. Dan Injil ini kekal. Ya, Injil ini kekal. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sebagai apa? Yesus sebagai pencipta, apalagi Yesus sebagai penebus, Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Apakah pekabaran tentang Yesus sebagai pencipta dan penebus itu sudah kuno, sudah tidak lagi berlaku? Tidak. Itulah Injil yang kekal, yang terus-menerus ya, yang terus-menerus harus dapat kita selalu ingat, kita selalu lakukan. Jadi itulah ya. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan pada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa, dan kaum. Ya. Injil katanya dari kata gospel atau evangelion ya. Kabar baik atau good news tentang juru selamat. Kabar baik tentang juru selamat. Berita baik tentang juru selamat. Kekal. Nah, kekal artinya everlasting. Dari kata aionios, itu berumur panjang, abadi, tanpa akhir. Berbeda dengan yang singkat dan cepat berlalu. Nah, Ini yang menarik sekali. Kenapa? Kata kabar baik, Injil, atau dari kata kabar baik ya, Evangelia, atau berita baik, itu kenapa dibilang kekal? Karena inilah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Setiap kabar, berita, surat kabar, ya, makanya kita lihat surat kabar. Surat kabar itu hanya setiap hari, atau bahkan di Indonesia ada yang surat kabar waktu pagi, surat kabar waktu malam, sore atau malam. Dulu kita ingat di Jakarta itu ada yang untuk pagi, ada yang untuk malam. Kenapa? Karena berita-berita yang kita dengar itu selalu berganti. Selalu di dalam dunia ini ada disebut headline, ya, headline news, breaking news, headline. Setiap jam, hampir setiap jam ada berita baik. Apa yang diberitakan kemarin kita sudah lupa. Ya, apa yang terjadi 2 tahun lalu, berita yang terjadi 2 tahun lalu, kita sudah lupa. Tapi ini, untuk berita tentang Yesus Kristus sebagai pencipta dan penebus, itu kekal. Harus diberitakan, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Ya, manusia mungkin berita-berita dunia ini, kita cepat berganti bagaikan eternity scroll pada saat kita melihat berita-berita sahabat kita di Facebook. Ya, waduh, tiap hari berubah dia apa yang dia makan dan lain sebagainya, kita berubah terus. Ya. Tapi untuk Injil ini tidak berubah, Allah kita itu kekal ya dalam pekabarannya. Jadi itulah cukup menarik, Injil yang kekal, kabar baik, berita yang baik yang kekal. Kenapa? Karena manusia berita baik atau kabarnya itu, surat kabarnya itu cepat berakhir, singkat dan cepat berlalu. Tetapi Injil Tuhan itu kekal, itu disebut kekal. Kenapa?
kabar baik yang berlaku selamanya. Kabar baik yang berlaku selamanya. Itulah sebabnya pemazmur mengetahui tentang kabar baik ini, kabar keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah dia selalu ingin supaya kita ingat dan kita kabarkan setiap hari dari hari ke hari supaya tidak lupa. Ya, Mazmur 96 ayat 1 sampai 2 katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan. Kabarkanlah Injil. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya itu dari hari ke hari. Injil yang kekal jangan sampai dilupakan. Ya. Dan inilah sebabnya Tuhan tahu manusia itu yang pikirannya karena berdosa, ya, jadi berita-berita surat kabar atau apa itu selalu berganti setiap jam atau setiap hari begitu ya. Tapi satu hal yang dia minta supaya kita jangan lupa. Mungkin kita bisa lupa apa yang Presiden Prabowo lakukan tahun lalu, minggu lalu, atau kemarin pun kita bisa lupa apa yang Prabowo lakukan. Tetapi untuk mengingat pencipta kita, dikatakan jangan lupa. Ya, kabarkan setiap hari, jangan lupa. Ya, dikatakan, ya, jangan lupa. Keluaran 31, ya, ayat 12 sampai 13 katakan apa? Berfirmanlah Tuhan pada Musa. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Yes, tadi pelajaran kita ajak kita untuk menjadi peringatan, ya. Turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan yang menguduskan. Hari sabat dia kuduskan, hari sabat dia berkati, hari sabat dia berhenti. Seperti itu juga Tuhan menguduskan kamu. Kata peringatan, oath, itulah sebabnya ada kata oath, ya, adalah sign, janji, jaminan, atau tanda bukti bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kekudusan adalah usaha dan kuasa dari Tuhan. Aku yang menguduskan kamu. Manusia tidak bisa tentunya menguduskan dirinya sendiri. Allah yang menguduskan adalah Allah yang memberikan kasih karunia. Ibrani 12 ayat 14 katakan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tanpa kita dipisahkan, ya, kita harus tampil beda dengan orang dunia. Orang dunia yang tidak melihat lagi Yesus sebagai pencipta dan penebus, kita tidak demikian. Kita mengenang dia, mengingat dia sebagai Allah yang pencipta, Allah pencipta dan Allah penebus yang menguduskan kita. Dan kita lihat bagaimana sabat dan ingatan ini selalu menjadi bagian, ya, kabar baik yang kekal, ya. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari sabat. Sabat dan ingatan itu muncul dalam Keluaran 5. Kita sudah bahas tadi ayat 12 dan 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab haruslah kau ingat. Waduh, selalu. Ya. Untuk membunuh tidak harus selalu diingat-ingat, ya. Kenapa? Karena seperti saya katakan, jangan membunuh itu, waduh, orang yang tidak percaya Tuhan saja, pemerintahan yang tidak percaya Tuhan saja udah ada dalam hukum-hukum mereka, jangan membunuh, diingatkan kita terus. Tapi tentang sabat ini tidak ada undang-undang dasar Indonesia yang mengingatkan kita untuk ingat hari sabat. Tapi itu ada dalam undang-undang dasar Tuhan, ya. Haruslah kau ingat, tetaplah ingat, terus-menerus kita ingat, ya. Tuhan sebagai pencipta dan penebus yang membawa orang Israel keluar, yang membawa saudara dan saya keluar dari dalam apa? Perhambaan dosa untuk hidup bersama-sama dengan dia. Itulah kabar baik yang kekal. Dan itulah sebabnya sabat itu, jangan kita katakan, oh itu sudah disalibkan, jangan kita dihakimi karena sabat. Kenapa? Firman Tuhan merujuk kepada kekekalan sabat tersebut. Merujuk pada kekekalan sabat. Yesaya 66 ayat 22 dan 23 katakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Ya, pada saat itu Yerusalem baru, kita hubungkan dengan kitab Wahyu, ya. Yerusalem baru turun, ya, ada langit baru, bumi yang baru, bukan lagi bumi yang berdosa seperti ini, ya. Sebab sama seperti langit yang baru, bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Ayat 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi di langit yang baru, di bumi yang baru. Ini bukan berbicara tentang setelah Yesus disalibkan, bukan. Setelah kita masuk sekalipun, sampai pada saat kita masuk ke dalam dunia yang baru, bumi yang baru,
maka perayaan Sabat itu mengenang pencipta kita, penebus kita akan terus kita lakukan. Kalau Sabat itu sudah dipalangkan, apa yang dapat mengingatkan kita tentang pencipta kita? Apa yang dapat mengingatkan kita tentang penebus kita? Ya, saya tidak tahu, mungkin Anda bisa beritahukan kepada saya apa kira-kira yang dapat kita ingat ya untuk merujuk kepada Yesus sebagai pencipta dan penebus kita. Tapi Sabat seperti kita lihat hubungan antara Keluaran 20 tadi ayat 8 sampai 11 dan juga Wahyu 14 ayat 7 bagaimana panggilan untuk menghormati, memuliakan Tuhan adalah panggilan untuk menyembah pencipta kita dan penebus kita. Pencipta yang telah menjadikan langit dan bumi. Itulah Sabat itu ya. Satu saat khusus kita dapat menyembah pencipta dan penebus kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.